Oh, lu menteri apa dong? Sendera Nanti udah tari ya, sendera tari, sendera Cendera tari. Tari nggak ada menterinya. Ya, kita bikin karena kayaknya hidup lu panggung sandiwara ya. Hai, halo. Oke, lucu ya. Belum belum sarapan nih, baru ngerebus telur. Iya lucu ya celana aku ya. Celana piyama aku gemes ya. Mana tadi aku udah ngeliat Iwet sebentar. Good morning, Madiun. Selamat pagi. Oh my, oh my. Kok buram? Kok berkabut? Oh no, what happened? Berkabut? Oh no. Kenapa ya? Lu mau sign off dulu? Coba ya, gua out dulu sebentar ya. Ya. Oke. Iya. Nih. Ini celana tidur aku. Lucu ya. Oh, yang bikin dulu aku kenal. Tapi sekarang kayaknya dia udah nggak bikin ini, udah pulang ke negaranya. Dulu mereknya Nico Nico Intimo. Ada yang tahu nggak? Iya, yeah, this is just a casual Tuesday. Good morning everyone, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat-sehat hari Selasa ini. Senang sekali dari semalam aku membaca direct message-nya teman-teman. Hai, iya, iya kan? Dan rata-rata direct message-nya teman-teman dari kemarin itu masih membahas mengenai pemesanan mug. Jadi ini mumpung saya ada waktu sedikit ya, saya mau sekaligus umumkan aja. Jadi total pendaftaran pemesanan mug sampai dengan kemarin sore itu sudah hampir 300 orang. Sementara batch pertama itu pemesanan mug hanya bisa dilakukan seperti yang aku jelaskan kemarin, hanya 50 pendaftar pertama. Jadi yang akan kita lakukan adalah Mbak Wati, manajer kita, akan mengirimkan email kepada 50 orang pendaftar pertama. Oke, let me invite Iwat back. 50 orang pendaftar pertama, dicek-cek teman-teman yang kemarin telah melakukan pendaftaran untuk pembelian merchandise mug, dicek emailnya ya sayang ya. Kalau Anda mendapatkan email dari Mbak Wati, silahkan dilanjutkan tahapan pemesanannya, yaitu transfer DP. DP-nya itu 150. Ya, aku akan memanfaatkan kesempatan ini satu untuk mengacuhkan teman aku dengan dramanya pagi hari ini. Yang kedua, untuk kembali menjelaskan kepada teman-teman mugnya ini karya artisan, jadi memang kayak pesan lukisan. Ya, it rhymes. Mugnya ini karya artisan, jadi kayak pesan lukisan. Ya, dibutuhkan 2 bulan plus minus 7. Lu ganggu! Gua nggak bisa konsen. Plus minus 7 untuk pembuatannya. Mohon maaf kalau tidak bisa memenuhi semua pemesanan teman-teman. Nanti kita diskusi sama Iwet, next batch-nya apakah 50 orang berikutnya langsung naik ke atas kalau memang masih pengen. Gitu ya. Tapi kita urus 50 pendaftar pertama dulu ya. Kemarin partner bisnis aku di Mutual Gourmet, Ibu Jing penonton setia duet siaran pagi juga gini. Kenapa nggak cari vendor yang bisa bikin banyak, Dave gitu. Tapi itu bukan kayak art piece gitu, Bu. Iya ya, itu kayak print-printan mak kantor gitu. Iya. Nggak seni. Kita kan pengen mengajarin slow living, lebih menghargai cita rasa seni gitu toh ya. Aku tuh cuma mau cerita ya, perkara mug ini. Kemarin tuh aku pulang, ya. Aku pulang, kan di drop tuh di bawah, di basement ya. Aku masuk nih ke area lift. Aku lagi bengong tacos gitu ya, alias tatapan kosong. Tahu tacos kan ya? Tahu.
Takos karena kan capek seharian meeting nggak berhenti. Aku tuh takos gitu lagi gini tiba-tiba dari pojok sana, Mas, suka gini. Cuman gue nih. Iya, aku masih bisa pesen mak nggak, Mas? Di gedung lo. Di gedung gue. Gue cuma gini, Allahu Akbar. Terus dia ngakak, gue juga ngakak. Gue tuh semalam gue pulang berangkat tidur kan gue udah mulai kelelahan bacain DM dan udah mulai nggak tahu gimana ya. Berhenti deh, Bo, baca DM itu kalau boleh. Gue mah saran aja sama lo. Gue nggak bisa web, gue DM tuh gue selalu baca, gue Iya, ya lo. gue nggak suka. Terus gue mikir gini, apa gue pensiun aja jadi podcaster jual? Tapi gue pikir-pikir, tapi karir podcast gue juga baru mulai. Apa gue dagang mak? Apa gimana ya? Tapi untung mak itu cuman nobar. Nggak jadi deh gue pensiun jadi podcaster gitu. Perkara mak sampai dikejar ke lift, guys. Ya Allah, Tuhan. Gue tuh bener-bener ya Allah, David perkara mak doang. Tapi kita happy, maksudnya dari eksperimen kecil ini teman-teman memenuhi janji. Jadi belajar sabar ya sayang-sayang ya. Betul sekali. Gitu ya. Lo juga mau mengucapkan selamat pagi? Boleh? Boleh. Buat Mas Alex Sancaya, Finance Director-nya Grup MWPP Indonesia. Aku tuh nggak kenal Mas Alex Sancaya, tapi begitu aku ngedenger kalimat favorit berikutnya, GM ya? Director. Oh, Director. Aku tuh langsung akrab. Gila-gila jabatan, GGJ. Aku. Director apa, Bo? Finance. Maksudnya apa tuh? Ya, dia semua uang-uangan dia yang atur lah. Aduh, apalagi ngurus uang begitu, Mas Alex. Mas Alex bilang, kalian tuh nemenin aku loh setiap pagi di jalan. Dia bilang gitu. Jadi sebelum aku ngantor, jadi aku tuh nyalain kalian, terus aku dengerin dia. Nggak usah buka-buka baju. Kan minta ditemenin. Nggak gitu. Bukan temenin yang itu. Tapi Mas Alex pagi hari ini dia lagi cuti katanya. Ya, nggak dengerin kita dong. Dengerin, tetap. Ya kan, Bo. Kita bukan radio yang cuma bisa didengerin setempat. Ini kan kita bisa kemana-mana. Orang sampai New York juga dengerin kita. Gue sekaligus mau say hi kepada beberapa orang yang reach out ke DM. Teman kita baru yang pendengar duet yang tinggal di Jerman. Ada yang reach out tinggal di Denmark. Denmark tuh di mana sih, Bo? Skandinavia, Eropa. Oh, tuh negaranya aja gue nggak ngerti di mana. Di Denmark sama satu lagi nih, lu pasti impress. Dia bilang, aku tuh tinggal di kota balap di Prancis, Le Mans. Oh, kota balap. Tahu gue tempat ini, Tour de France. Oh, itu. Ya, Le Mans. Dulu gue inget dulu pernah punya kaosnya. Mereknya Esprit. Lu masih inget Esprit? Ya, warnanya biru muda. Ada gambar orang lagi sepeda, tulisannya Le Mans gitu. Le Mans, iya. Aduh, senang deh, makin berkecambah. Le Mans, bukan La Mans. Le Mans. Le Mans. Makin berkecambah, tahu nggak lu band duet ini? Iwan, ada yang laporan tuh. YouTube vlog tante-tante yang ketemu lu di pesawat udah di-upload. Tante Ika di trip Korea itu. Udah naik tuh, udah naik guys. Ditonton guys, ditonton. Iya, bener ya. Ya. Terus kemarin tuh juga gue tuh sempat gelisah seharian. Lo berasa nggak sih kalau gue gelisah? Dari hari Minggu malam sih. Berasa ya? Berasa. Karena gue tuh ngelihat gitu ya, aduh, ini teman-teman gue udah pada terima panggilan. Gue dipanggil nggak ya? KPK.
Widi Wardana ditelepon dipanggil. Oh, bukan KPK, bukan KPK. Kan Sri Mulyani dipanggil calon menteri. Kok gue nggak dipanggil ya? Gue tuh, aduh gue kok dipanggil nggak ya? Gitu, gue tuh nunggu gitu. Karena kan kayaknya line up-nya tuh cakep ya. Istrinya Ahok, Sri Mulyani, Widi Wardani, Eke. Itu Widi Wardana, bukan Wardani. Wardani apa ya? Nggak tahu, warung Wardani di Bali. Itu Adi, tadi Wardani. Wardana kan? Oh. Warung Wardani, no, nasi. Iya. Lu tapi tahu kan Widi Wardana? Tahu. Lu kebayang kalau dia jadi menteri? Kenapa? Cakep banget. Iya, iya. Bu Vero juga. Makanya kan tadi gue sebut. Iya, gue happy banget tuh Bu Vero dipanggil. Ih, gue demen banget tuh. Super power perempuan begitu line up-nya. Aduh. Kita berandai-andai yuk. Yuk. Kalau lo jadi menteri nih, Iya. lo kira-kira pinginnya menteri apa tuh? Oke, oke. Ya, misalnya nih lo dapat kesempatan gitu ya, bercita-cita, berandai-andai dan mewujudkan visi dan misi hidup lo untuk memberikan dampak kepada orang banyak. Ya. Lo mau jadi menteri apa? Oke. Gue tuh kayaknya cocoknya menteri pariwisata ya. Pariwisata. Iya, memajukan UMKM, pariwisata daerah gitu. UMKM apa pariwisata nih? Emang UMKM bukan bagian dari pariwisata? Bukan, kalau UMKM di Menteri Koperasi dan Perekonomian. Enggak, gue nggak suka mainan di koperasi. Gimana? Gue pariwisata deh, pariwisata. Pariwisata apa ekonomi kreatif? Bukannya jadi satu ya? Enggak. Kemenparekraf. Dulu jadi satu, sekarang udah enggak. Nah, pas giliran gue jadi menteri, gue mau jadiin satu. Nggak bisa, itu tergantung presidennya, Pak. Nah, kan gue tinggal bisikin ke Pak Presiden. Aduh, capek banget. Berandai-andai, Web. Ih, lu mah. Udah deh. Jadi lu pariwisata dan ekonomi kreatif ya? Iya, karena menurut aku pariwisata dan ekonomi kreatif tuh lekat urutannya. Apa pendidikan ya? Tapi Menteri Pendidikan lulusan SMA tuh ada sejarahnya. Belum pernah sih, tapi ya nggak apa-apa kan berandai-andai. Enggak deh, gue nggak mau pendidikan aneh. Jadi apa? Pariwisata aja. Tetap pariwisata ya? Heeh. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Iya. Iya, jadi apa yang menurut lo bisa kontribusikan dengan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Oke, ini program kerja berarti ya. Program kerja ya. Hal pertama gue tuh akan bikin airport yang keren di setiap daerah pariwisata. Gitu ya. Jadi airport tuh harus keren, airport tuh harus, karena itu menurut aku adalah pintu gerbang wisatawan mau datang. Terus tempat-tempat wisata tuh gue akan majukan gitu ya. Tapi gue bukan cuma memajukan tempat wisatanya aja, tapi tempat wisatanya itu gue bikin kayak sebuah community gitu. Desanya juga gue bangun, gue kembangkan. Terus pedagang-pedagang unik perniknya, terus nak gitu, kayak desa-desa di Jepang, kayak ini, kayak itu, kayak gitu-gitu gue. Terus kerjaan gue kan, gue menjabat berapa lama sih? 5 tahun. 5 tahun. Sepanjang bulan tuh gue kerjaannya keliling 20 berapa sih sekarang provinsi kita? 34 provinsi. 34 satu persatu gue datengin, gue tinggal sebulan. Gitu. Karena kan lu single, nggak ada tanggungan ya? Iya. Oh, berarti lu akan kerjasama sama Menteri PUPR tuh berarti ya? Ngapain? Kan bangun bandara sama bangun desa. Sigap membangun negeri. Ya. Kementerian PUPR sigap membangun negeri. 38 provinsi. Udah, cita-cita gue itu aja. Cuman itu, nggak ada lagi yang lain. Enggak, itu juga udah cukup mulia, dan kayaknya untuk masa bakti saya selama 5 tahun, Pak, itu achievable. Achievable ya. KPI sekarang, KPI. Apa tuh KPI? Key Performance Indicator. Tanda Jadi kan, lu suksesnya. kan udah bikin tuh tadi kan, visinya mau begini, begitu. Harus diturunin. Dari visi tadi tuh, program kerja tadi itu akan menghasilkan apa? Nah, itu KPI. Dari program tadi akan menghasilkan apa? Iya, targetnya tuh apa? Misalnya, dengan seperti itu dibangunnya 6.000 desa wisata di Indonesia dalam 5 tahun. Saya akan meningkatkan devisa negara
sejumlah sekian persen kenaikannya gitu. Oh iya, oke. Ya pasti. Berapa? Yang sehat tuh berapa sih, Bo? KPI-nya nanti ya nyusul ya, Pak. KPI nanti. Mulai basah nggak ketek? Agak. Terus gini, oh bukan cuma cita-cita ya, harus sampai ke KPI. Ini kan mimpi, lu mah mimpi terlalu serius deh, Cin. Ya, kan paling nggak kalau misal lu tiba-tiba dipanggil nih siang ini gitu ya, entah mungkin dipanggilnya bukan jadi menteri tapi Pak Prabowo tuh presiden terpilih ingin ketawa-tawa gitu misalnya. Paling nggak lu tuh ada wawasan gitu. Emang lu pengen jadi apa? Gua? Mau menteri apa? Nah, bener juga loh. Gue tebak ya. Boleh. Lu kayaknya perdagangan deh. Kenapa? Kan lu kayaknya suka tuh apa marketing, trading gitu. Enggak. Oh enggak. Udah capek jualan. Oh, lu menteri apa dong? Sendratari ya. Sendratari. Sendratari nggak ada menterinya. Ya, kita bikin karena kayaknya hidup lu panggung sandiwara ya. Gue tuh ada sebenarnya 3 kalau misalnya gue bisa milih mau jadi menteri. Kan berandai-andai. Kok nggak tahu padahal lu udah punya cita-cita kan apa? Nambah 1. Oke, nomor 1 adalah menteri kebudayaan. Oh, kebudayaan. Kan dipisah tuh antara pendidikan, pendidikannya sekarang ada pendidikan tinggi, menteri dikti, terus menteri kebudayaan. Gue tuh pingin tuh menteri kebudayaan. Terus abis itu kebudayaan. Yang kedua adalah, nah ini cuman nggak mungkin karena biasanya pasti perempuan. Apa pemberdayaan perempuan? Iya, pemberdayaan perempuan dan anak. Oh. Iya, itu gue kepingin tuh. Terus abis itu menteri KPPPA ya kalau nggak salah itu. Yaitu Kementerian Pemberdayaan dan apa-apa anak gitu. Kementerian Pemberdayaan Perempuan bla 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 anak. Oh. Yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya gue juga pingin ekonomi kreatif. Nah itu kayaknya lebih cocok deh lo. Lah lu tadi kan. Ya kalau ada orang yang lebih cocok, gue nggak apa-apa. Nggak gitu cara mainnya. Ya udah, ya gue bisa pilih menteri yang lain. Lu menteri apa lagi kalau misalnya gue yang parekraf, ekonomi kreatif? Gue menteri agama kali ya. Hah? Iya. Lu benar jadi menteri agama? Iya, message gue tuh pokoknya agar kita tuh hidup rukun beragama. Kesamaan agama tuh luas. Tapi ya, gue tuh kagum loh. Ternyata train of thought lo tuh bener ya. Lu siaul ya? Maksudnya apa? Lu meragukan train of thought. Kurang ajar. Gue nggak nyangka loh. Maksud lo? Kayak tadi urutan gitu memajukan pariwisata. Iya. Ini bener lah, lu gila lu. Gue tuh anak 4 lulusan terbaik Satya Wacana Salatiga, IP gue 55,5. Hah? IP kan cuma 4 maksimal. Nem. Oh, 7 tinggi tuh, hampir 8 rata-rata lo. Iya. Oh. Di Salatiga. Iya, nggak mau jadi kepala BPJS aja loh. Males rakyat Indonesia yang kaya-kaya pada nggak pakai BPJS. Oh, nggak ya. Tapi kan lu mau meratakan keadilan BPJS. Iya sih. Iya kan? Gue datengin gitu ya orang-orang kaya. Udah punya BPJS belum? Udah punya BPJS belum gitu ya? Buat apa? Kenapa lu datengin orang-orang kaya? Subsidi silang dong. Oh, iya. Hah? Itu kan pakai biaya negara, gila. Biaya negara dari Hong Kong, lo nggak pernah bayar BPJS ya? Dibayarin kantor kan? Pakai uang negara sama kita iuran tiap bulan bayar BPJS, PA. Oh, tuh trend of thought lo bener lagi. Orang kaya subsidi kepada yang nggak punya. Iya. Nah ya udah kalau gitu gue kayak Robin Hood gitu loh. Iya. Pejuang pemerataan kekayaan dan kemiskinan. Menteri apa tuh? Sosial. Nah itu gue. Oke. Ini seneng ya ngayal? Nggak sih, biasa aja.
Ngejong. Seru tapi ya, kayaknya ya mudah-mudahan lah kita punya harapan yang tinggi sama kabinet yang baru nanti ya. Mm-mm. Indonesia menjadi lebih baik gitu ya. Iya. Kapan sih diumuminnya? Kan kalau nggak salah pelantikan tanggal 20 ya. Oke. Jadi nanti pas tanggal, mungkin sebelum itu udah diumumin langsung kabinetnya siapa aja. Wih, ya ampun. Ih, gue bangga Gue loh. seneng tapi Iya, gue juga. I'm quite excited dengan perubahan yang terjadi ya. Tuhan tolong, Tuhan berkati agar pilihannya orang-orang yang tepat, apa bahasanya amanah gitu ya, menjalankan sesuai dengan hati nurani dan pilihan mengemban rakyat gitu. Aduh, Tuhan tolong deh, Tuhan tolong. ternyata, oh tuh, Mbak Nini selamat pagi. Lo harus gua temuin sama Mbak Nini. Mbak Nini Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Hai Mbak, aku dulu tinggal di sektor 9 Bintaro. Beda, ini Komisi 9. Sama 9. Mbak Nini ngurusin kesehatan, BPJS segala tuh. Mbak Nini yang ngurusin di DPR. Mbak Nini bilang gini, sesudah itu diumuminnya Pak, bukan sebelum, katanya gitu. Lo hati-hati makanya kalau ngomong udah gue kata, hati-hati kalau ngomong. Lu tuh ditonton banyak orang, gue udah kata berkali-kali. Monyong, kemarin gue dihubungi sama orang Lelabo. Mampus! Gue mau denger ceritanya, menarik nih. Coba. Ditanya pasti jam berapa, hari apa lo datang, kenapa lo... Gak dong, Siapa? PR-nya Nurul. Oke. Langsung. Langsung apa lewat Mbak Wati? gak langsung. Langsung. Jadi intinya dia tuh gini, I heard about your experience. Terus gue gini, Gaby! Panjang langsung. Oh, namanya Gaby. Gabriel. Gaby! Aduh, itu tuh seseruan di siaran aja. Gak ada yang nonton kok. Dia ngajak gini, I would like to invite you to get the full experience of our brand and the store. Ayam. Lu ih. Apalagi gue. Jadi akhirnya lu mau datang nih ke Lelabo. Ya datang lah, gue kan orangnya fair. Gue ngomong terus diundang ya gue datang. Gue Kapan? bertanggung jawab terhadap apa yang keluar dari mulut gue. Ini orang brand pada gini. Lu hati-hati ya. Kalau ada orang gondrong sama orang botak datang ke toko, jangan lo aneh-aneh pada ya. Gue tuh sampai lupa loh Iwet ya. Gue tuh aduh belakangan tuh menipohok pisan. Gue tuh diundang sama Kristinya Pak Indra Leonardi, anaknya. Indra Sabtu kemarin tuh buka exhibition di Ashta juga. 365 potret. Gue baru lihat tadi pagi tuh di Instagramnya Angel Peters. Aduh, Kristi, Pak Indra, maaf ya. Nih kalau teman-teman pengen nonton pamerannya, datang deh main ke Ashta. I think it's for free. Gue nggak diundang. Mungkin ini buat anak-anak muda kali, Nek. Oh, gue lupa, gue sesepuh ya. Lagian lu nggak usah nanya-nanya diundang, lu mana pernah datang sih? Gue. Nanti bulan depan gue bisa datang acara-acara. Speaking of which, berarti ada topik yang ingin gue bahas. Menurut lo cocoknya dibahasnya oleh kita bulan depan aja. Apa tuh? Ingat nggak ada Risha yang nanya, Om Dev sama Om Iwet bahas dong, apa yang harus aku lakukan kalau aku merasa jenuh melakukan pekerjaan yang aku lakukan saat ini? What should I do? Oke. Menarik itu pembahasan itu. Karena- Apa yang harus dilakukan ketika lo tiba-tiba kehilangan semangat gitu ya? Ya,
lo merasakan kejenuhan Mm-mm. akan pekerjaan yang lo lakukan. Ya, Berarti konteksnya di sini adalah asumsi gue ya, sebelum-sebelumnya tidak seperti itu. iya, Dia selalu bersemangat, ya, dia selalu senang mengerjakan pekerjaannya, ya, sampai tiba-tiba dia merasa bahwa kok gue kehilangan semangat ya. ya. Bangun pagi tuh nggak kepingin gitu ya. Terus kemudian bukan nggak kepingin bangun pagi, tapi bangun pagi tuh nggak semangat lagi mau berangkat ke kantor. Mm-mm. Tidak ada lagi yang membuat dia eh, senang. Hmm. Ya, udah dicoba bikin ini, bikin itu, melakukan ini, melakukan itu, kok nggak seneng juga gitu ya. Yes. Bahas sekarang nggak apa-apa menurut gue. Oke, sekarang aja karena teman-teman banyak yang meninggalkan kolom komentar, berkomentar, bahas sekarang aja karena sedang mengalaminya. Jadi konten berbayar kita tunda ya, kita bahas itu dulu ya sayang ya. Konten berbayar apaan lagi? Nggak diingetin, katanya hari ini mau bahas konten berbayar. Nanti kita bahas abis ini atau besok. Oke. Kalau saran gue, nomor satu adalah cari dulu penyebabnya kenapa lo kehilangan semangat. Oke. Ya, menurut gue itu yang paling penting karena kan tadi ada yang bilang tuh cuti dulu aja, istirahat atau break dulu atau apa kembali kepada rutinitas kehidupan sehat segala macam. Menurut gue, oke, berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman itu nggak ngebantu. Hmm. Lo harus kembali dulu menurut gue tetap ke kenapa lo kehilangan sparks itu. Hmm. Karena kan itu pasti alasannya ada, Bo. Iya. Setuju nggak lo? Misal nih, apakah misalnya lo kehilangan sparks, lo tidak bersemangat lagi atau apa segala macam karena adanya perubahan besar di kantor. Hmm. Misalnya perubahan besar tuh apa sih? Perubahan atasan baru, peraturan baru, Pergantian kolega. pergantian kolega, atau mungkin posisi lo yang berpindah, rotasi, ya kan? Itu satu, bisa jadi itu. Yang kedua, yang juga mesti lo cek lagi adalah tingkat bagaimana kantor mengapresiasi lo. Iya. Itu berpengaruh loh, Hmm. ya kan? Mungkin juga bisa berkaca kepada say love language lo. Hmm. Love language itu kan bisa diterapkan di kantor juga dong. Oh iya, Misalnya lo tipe orang word of affirmation, lo tidak mendapatkan apresiasi, itu kan berat buat orang-orang seperti itu, bener nggak? Yes. Ya kan, karena orang-orang word of affirmation dia juga butuh dipuji, dibilang wah kerjaan lo keren gitu. Ya nggak? Bisa jadi gitu. Terus kemudian bisa jadi juga tidak diberikan kepercayaan. Ya nggak? Ada loh orang yang ternyata tuh semangatnya adalah karena dia diberi kepercayaan, dikasih kepercayaan dia jadi bersemangat. Ya nggak? Nah itu mesti di breakdown dulu tuh, kita nggak tahu. Siapa tadi namanya yang nanya? Risha. Risha mesti duduk mengheningkan cipta. Lah. Nggak, tapi menurut gue lo harus duduk, hening, terus kemudian melihat lagi. Oke. Setuju dengan apa yang disampaikan Iwet, mencari alasannya apa. Tapi sedikit mengenai itu, dari apa yang gue pelajari ya, teman-teman, bertanya kenapa itu adalah pertanyaan paling intrusif buat orang lain maupun untuk diri sendiri. Dan itu berat ya. Yes. Entah kenapa kita tuh nggak suka sebenarnya dan merasa diserang kalau ditanya kenapa. Ya. Gitu. Jadi yang harus kita lakukan menghindari kata kenapa. Jadi membungkus pertanyaannya. Sebetulnya yang kita cari kan mencari alasannya. Tapi we need to avoid using the word why. Gitu. Karena why itu intrusif banget gitu. Jadi coba digali gitu. Apakah ini yang membuat ini menjadi seperti ini? Gitu. Itu kan sebetulnya arahannya sama ya. Gitu. Di proses penggalian penyebab itu yang tadi Iwet utarakan. Dan menurut aku ya Wet ya, dari kalau gue ya, gue tuh
orang nanya gini, kalau rasa bosan gimana ya? Kalau gue sih, hal pertama yang akan gue lakukan, gue akan bersyukur dulu loh, gue merasakan bosan. Dalam arti gini, bosan itu kan rasa ya. Berarti kalau lo merasakannya, berarti lo bekerja dan hidup tuh pakai rasa loh. Ya, Nek. Karena gini, alasannya adalah karena gue tuh nggak pernah merasa bosan kalau satu, gue sakit, dua, gue hidup udah dengan autopilot. Jadi gue udah cuman, kan most of us suka gitu ya. Ya kerja-kerja aja. Kalau gue kan kerjaannya MC. Gue kerja aja, terima brief dari WO, duduk, gue dengerin dia, tar Q naik panggung, gue naik panggung, gue ngomong. Omongan kan juga sebetulnya sama, cuman diulang-ulang, itu lagi. Kayak autopilot aja, nggak pakai hati. Tapi begitu gue pakai hati, gue bisa merasakan, anjrit ballroom ini dingin banget ya. Gila udah lama banget loh gue berdiri dari tadi. Bosen loh nih acara ini panjang banget. Stuff like that, Jadi buat gue, ketika gue merasa bosen, hal pertama yang akan gue lakukan, oh, ternyata gue kerja masih pakai hati ya, Beb. Ya, ya. Jangan salah ya guys, tadi kan bilang gitu ya, ada yang bilang benar intinya bersyukur. Bukan, bersyukurnya maksud Dave di sini adalah bersyukur bahwa nomor satu, lu sadar bahwa, oh, gue kerja masih pakai hati. Itu dulu. Tapi, abis itu balik lagi. Lu cek dulu nih, akar permasalahannya apa. Yes. Kenapa? Karena balik lagi. Banyak orang yang tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Yeah. Liburan tuh menurut gue escaping. Iya. Pelarian. Pelarian. Short fix. Iya, itu short fix. Karena gini, misalnya nih ya, begitu lo ketemu, oh, karena adanya pergantian atasan. Atau karena adanya rotasi jabatan. Gitu ya. Kan lo akan gini, bisa gue ubah nggak nih? Kalau atasan nggak bisa lo ubah. Atasan tuh given. Ya kan? Rotasi jabatan mungkin lo masih bisa. Nggak bisa juga sih ketika lo udah dipindah gitu ya. Masa lo mau ngomong, Pak ternyata saya nggak cocok di sini. Iya. Iya kan? Itu tadi ada yang komentar, sini aku bantu dengan visual coaching dan juga counseling tuh. Ada coaches yang nonton kita di sini. Nah, gitu. Jadi, balik lagi tuh, lo mesti tahu dulu alasannya apa, Risha. Dan ketika misalnya lo udah tahu, oke, alasannya ini gitu ya. Terus kemudian lo udah tulis gitu ya. Lo udah, oke, gue checklist deh. Mungkin konsultasi pertama adalah HRD dulu. HRD kan fungsinya itu salah satunya kan. Konseling juga gitu. Syukur-syukur kalau di kantor lo punya kalau kayak di beberapa perusahaan kayak PNG gitu ya, mereka tuh selalu punya mentor, Bo. Yang ngobrol, terus diskusi. Tapi buat lebih kepada self improvement ya. Lo ngobrol dulu gitu nih, what should I do? Gimana nih segala macam. Tapi kalau misalnya semuanya udah buntu, semua hal-hal itu tidak bisa diubah, pertanyaannya dibalikin ke lo lagi. Iya. Will you stay? Iya. Gitu. Adi dan beberapa teman-teman di kolom komentar mengingatkan apapun yang terjadi jangan tergesa-gesa untuk memutuskan resign. Good point. Adi bilang backup plan gitu ya karena hidup harus punya uang, harus punya rencana. Dan keputusan resign itu juga itu yang what I had in mind masuk ke dalam kategori quick fix buat gue. Ya. Aduh jenuh ya di pekerjaan ini, berhenti aja deh gitu. Pindah kerjaan baru, siapa tahu gue ada semangat baru. Percaya kata gue, 2 tahun, nggak nyampe 2 tahun lo di pekerjaan baru, lo akan jenuh juga. Kalau emang lo nggak root analysis, sebetulnya penyebab lo jenuh itu apa. Karena buat aku ya Iwet, apa yang tadi lo bilang gitu ya, itu kan semua eksternal ya. Ya. Rotasi, manajemen, kantor, warna cat kantor gue nggak cocok, kosan gue nggak cocok, itu eksternal. Probably the thing that you need to deal with is something internally. Yeah, True. It's internal. True. Benar. Nah itu yang lo kan akan nemuin ketika misalnya gitu ya, lo nggak cocok sama bos lo nggak cocok sama kolega lo pasti akan melihat lagi ke dalam gitu. Kenapa gue nggak cocok? Apakah ada value dari diri gue yang kemudian ternyata nggak cocok sama dia? Apakah ada value diri gue yang ternyata nggak cocok dengan pekerjaan yang gue jalankan sekarang? Bener nggak?
Mm-mm. Itu kan dalam berarti kan? Hmm. Nah, sekarang gini, tadi kan Adi bilang, jangan resign tuh menurut lo quick fix. Ya. Tapi pertanyaannya balik lagi gini, kalau misalnya memang sudah tidak bisa, dan kemudian akhirnya kondisi tersebut menjadi toxic buat lo, dalam artian adalah, toxic tuh gini, ketika lo berangkat ke kantor udah ngedumel, Mm-mm. lo berangkat ke kantor udah ngeluh, Mm-mm. lo meeting udah mulai nyolot, Nah, itu toxic loh, ya sumbu pendek. tumbuh pendek. Mm-mm. Ya, di situ kan lo jadi gini, ini nggak sehat buat gue dan buat lingkungan di sekitar gue. Mm-mm. Mulai tebar jala, Mm. ya kan? Ya kalau lo udah punya, tadi Adi bilang saving apa segala macam, ya just go. Mm. Karena menurut gue ya balik lagi ya, orang yang ngedumel di kantor tuh menurut gue udah, Iya. lo nggak sehat bro. Iya. Well, coba ya. I also would like to point this out. Buat gue ya, salah satu tanda orang dewasa adalah a sign of maturity adalah when you can push through discomfortness and still try to perform your best. Yes. Jadi, buat gue, anak-anak itu adalah ketika mereka they excel well when they are happy. Iya apa enggak? Ponakan gue tuh, paling apapun yang mereka lakukan berkembang kalau mereka happy. Ya, Ya kan? Tapi begitu mereka lagi nggak happy, keinginannya tidak dituruti, langsung kayaknya tuh tantrum, bete gitu. Iya kan? Orang dewasa nggak gitu yang. nah, gue baru mau bilang, So for me, itu the sign of anak-anak. yes, the sign of maturity adalah when you can push through discomfortness and still excel through your discomfort. Lo masih bisa tetap berkembang, you rise to the challenge. Lo masih bisa melakukan apa yang jadi kewajiban lo gitu. Setuju Through banget, Dave. discomfortness. Setuju banget. Let me emphasize this. Ketika lo bilang bahwa ini udah nggak nyaman buat gue nggak bisa nih berkembang, bla 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 segala macam gitu ya. Well, you need to check. Something is wrong with you. Ya. Ya. And again, ketika lo udah mulai gang up, lo udah mulai ngomong-ngomong jahat, lo udah mulai ngedumel terus, lo bikin arisan buat ngomongin orang-orang di kantor. Stop it. Gosip-gosip pantry gitu maksud lo? Iya, lo udah nggak sehat buat diri lo dan buat orang-orang di sekitar lo. Dan orang-orang yang diajakin untuk gang up, you better go. Lo salah langkah kalau lo bilang, seru banget sama geng ini. Stop. Ya. Terlepas dari itu semua ya, you know I'm a very practical person, right? Gosip kantor, pantry gitu. Ketika lu punya masalah, ketika lu jenuh gitu ya. Buat gue tuh kan solution based person ya, Iwet. Itu tuh tidak memberikan solusi apa-apa loh. Exactly. Terlepas dari gosip kantor, gosip pantry itu merusak, kan lo bilang toxic buat lingkungan pekerjaan lo. Above all else, itu tuh toxic buat diri lo sendiri, Nek. Kalau gue nggak peduli sama lingkungan kantor gue, ketika itu merusak diri gue sendiri, red alert. So not going to do that. Ya, hati-hati ya sama orang-orang yang kayak gitu yang tiba-tiba deket-deket makan siang bareng tapi ngomongin bos, ngomongin kantor, bla bli blu bikin WhatsApp group, di WhatsApp group ngomongin bla 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 bla. You better quit from that gang. Quit, just quit. That person is not good. Iya. Kalau gitu gue mau jadi menteri HRD aja, Nek. Nggak ada sumber daya manusia, adanya Menteri SDM. Nah ya itu. HRD kan human resource. Iya. Iya. Tapi balik lagi ya. Sekarang kan nyari kerja susah ya, Dave ya. Gue kemarin habis ngobrol sama satu anak muda baru lulus kuliah gitu ya. Terus dia bilang, iya aku sekarang freelance, tapi aku lagi pingin kerja di korporasi. Cuma susah banget. Terus gue cuman gini, iya ya. Ternyata padahal lulusan universitasnya bagus loh. Tetap susah nyari kerja. Jadi kalau misalnya memang ternyata lo belum punya safety net, tabungan lo belum cukup,
Tadi ada yang bilang, you better love your job. Di-accept, diterima, ikhlasin aja udah. Ya, about that gitu ya. Gue lagi baca bukunya Robin Sharma, The Leader Without Title. Good book, highly recommended. Go read it. Terus tadi pagi membaca postingan ada siswa-siswa di Jawa Tengah, Trenggalek kalau nggak salah ya. Mereka jadi ibu kantin di sekolahannya meninggal, Wet. Terus siswa-siswa ini satu sekolah pergi ke makamnya dan nangis. Itu cowok-cowok, cewek-cewek, Jawa Timur ya. Terus gue di kantin tempat Trenggalek, Jawa Timur. Di kantin tempat ibu itu bertugas ada tulisannya menjual makanan sehat. Nggak ada pengawet, nggak ada pewarna, nggak ada kayak gitu-gitu. You know? Terus siswa-siswa itu as a token of their appreciation, mereka print gitu ya memories yang they share with the Mbak Rul gitu. Mereka tulis satu-satu. Gue ngelihat gini ya, ibu itu pasti melakukan hal baik dalam hidupnya dia. In terms of, menurut lo dia punya jabatan menteri gitu ya? Dia membawahi ratusan orang gitu. Do you think she has a title? Hah? S berapa tuh pendidikannya dia? Enggak, tapi dia tapi core value hidupnya dia pasti bener. Bener nggak, Wet? Ya. Itu bilang, ibu, saya nggak akan pernah bisa makan soto lain sebaik ibu. Semangkok soto ibu dan kuping yang selalu ibu. Ibu, itu siswa-siswa ngomong begitu. Terus gue gini, oh my God. Itu tuh, to be able to live an impactful life. Menurut aku, itu sebetulnya cita-cita kita nggak sih semuanya? Yes. True. Jadi mungkin kalau lu merasa jenuh di pekerjaan lo, lu perlu tanya, apakah pekerjaan lo is impactful for your development or not? Yes. Yes. Gitu. Yes. True. Dave, tadi ada yang nanya Robin Sharma-nya judulnya apa? The Leaders Without Title. Sama minta tolong di kasih lihat biar di screen capture. Guys, tapi sebelumnya selesaiin dulu buku The Why ya. Start with The Why itu tolong diselesaiin dulu guys. Jangan langsung lo beli buku. Abis itu buku yang lama belum dibaca, dihabisin ya. Jangan beli-beli barang kalau belum selesai baca ya. Baca dulu. Bikin book club yuk. Buku jadi orang tuh nggak pada beli, pinjeman aja. Apa jangan ya? Nih, The Leader Who Had No Title. Gitu. Beli buku kalau yang lama udah selesai dibaca. Iya. Sama itu ya Mbak Rul itu ya. Kan belakangan juga yang bergulir adalah, lo tahu kan programnya siapa sih itu yang mau ngasih makan gratis, mau bikin apa sih, ada anggaran buat warga jatah makan gratis ya? Pak Prabowo calon presiden mau presiden terpilih, bukan calon presiden, presiden terpilih. Presiden terpilih mau kasih makan gratis, program kasih makan gratis buat warga. Iya kan? Nah, terus kan banyak tuh ahli-ahli nutrisi yang ikut berkomentar kan menanggapi ini. Jangan cuman makan gratis, tapi juga bergizi. Terus banyak yang memberikan model kasus gitu dari kantin-kantin sekolah di Denmark, di Jerman, which is a good point menurut aku. Perlu dipertimbangkan juga makanan itu bukan cuman yang gratis, tapi juga bergizi. Karena buat gue, kita ini kurang gizi sebenarnya, Nek. Makanya kita nggak pinter. Iya bener. Mbak Nini, halo Mbak Nini. Tetap panggil Mbak Nini. Pengen nanya sama Mbak Nini kalau kayak gitu. Mbak Nini hadir. Nih Hayatul Wafiroh, dia bilang gini. Kalau prinsipku beli buku sebanyak yang aku bisa, karena biasanya aku baca buku sesuai kebutuhan. Mbak, aku mau nanya, kalau masalah gizi anak gitu ya, terus kemudian kalau buku kan pendidikan gitu ya, itu di kementerian mana Mbak? Supaya Badan Gizi di Komisi 9, lu harus ngobrol sama Mbak Nini. Kok komentarin Mbak Nini nggak muncul di gue? Mbak Nini lu blok gue ya? Enggak gitu. Di Komisi 9, Badan Gizi, lu ngobrol sama Mbak Nini tuh. Ya lo, gue bisa apa? Perwakilan rakyat. Ya enggak, paling enggak lu bisa bantu apa nanti? 71T anggarannya.
Wanjrit. Bo, menurut gue ya, lu tuh udah punya panggilannya, Dave. Hah? Lu tuh udah punya panggilannya, tau nggak lo? Nggak mau. Nggak tuh, kan? Anaknya gitu sih. Aku nggak enak, aku nggak bisa apa-apa. Lu nggak boleh gitu. Udah lo ngobrol dulu Mbak Nini. Yang ngobrol-ngobrol ngalor ngidul aja ya, nggak ada beban. Ya, ketawa-tawa, ketawa-tawa. Iya. Heeh. Itu cita-cita gue no title, no pressure. Oh, lu pingin kayak tukang soto tadi, ibu tukang soto. Iya. Nah, tuh ngomongin itu ya. Gue gini, kan banyak dokter-dokter teman-teman gue naturopati, ahli gizi yang tinggal di luar negeri yang punya klien di Jakarta, orang-orang the have yang cuma datang ke sini cuma buat ngelayanin mereka. Karena kan itu bread and butternya mereka gitu ya. Gue nggak bisa menyalahkan itu juga. Yang bikin konten gitu, belajar dong dari kantin sekolahan di Jerman, di Denmark. Gue tuh cuma pas tadi pagi baca, Malih, nggak cuma di Denmark, ternyata di Trenggalek itu Mbak Rul udah mulai di kantin sekolahnya. Dia udah bikin itu kantin sekolah makanan bergizi. Yang gue malu, sekolah ponakan gue di Bintaro, kagak nggak ada bergizinya makanannya, Bo. Kalah kita sama yang di Trenggalek. Mbak Nini bilang sekarang namanya bukan program makan gratis, tapi makan bergizi. Jadi subsidinya akan diberikan ya mungkin tuh ya untuk kantin-kantin sekolah gitu mungkin ya, gue nggak tahu. Ntar kita kapan-kapan ajak Mbak Nini siaran kali ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan lu simpen tuh. Ya udah deh. Gue sekarang cita-citanya mau jadi menteri ngurusin kantin-kantin gitu aja. Ngurusin kantin. Apa tuh? Ngurusin gizi. Duh banyak ya keinginan ya. Enggak, tapi menurut gue lu tuh udah ada panggilannya menurut gue. Lu tinggal kecolek dikit aja, lu bisa melintir pasti. Lu udah ada panggilannya, Bo. Lu udah ada panggilannya, beneran. Bo, udahlah, gue tuh sadar posisi. Mana ada sih menteri ngondek gini, Nek? Nggak usah jadi menteri dulu, jangan ketinggian juga cita-cita Malih. Oh iya. Jangan ketinggian dulu, jangan menteri dulu. Aspri deh, gue jadi aspri. Enggak, jangan aspri juga. Ajudan. Hah? Ajudan. Sekretaris, biar lo bisa pakai rok sepan. Oh iya, itu gue cocok. Bisa lo tuh, bener. Iya kan? Karena, iya loh, iya deh, udah deh gitu deh. Anyway, kemarin lu lihat nggak? Ini contoh ya, contoh betapa kita tuh suka sedih gitu ya. Ternyata emang belum paham ya gitu. Lu sempat nonton nggak Iwet? Iklan yang gue kirim, yang dibikin itu kayaknya Danish deh, Denmark deh. Apa Eropa deh, soalnya bahasanya bukan bahasa Inggris. Ditulis reelsnya itu, still the best commercial in the world. Kalau teman-teman udah pernah lihat, gue akan ceritakan ya. Yang ini yang di supermarket ya? Ngapain ya dia, tapi lupa gue. Belanja ya? Gue ceritain ya. Itu menunjukkan kreativitas. Karena menurut gue, orang yang kreatif itu berarti orang yang gizinya terpenuhi. Nah kita tidak kreatif, Beb. Karena gizi kita nggak terpenuhi. Itu iklannya ya Iwet, udah lama soalnya kelihatan dari kualitas gambarnya. Oke? Gambar dibuka dengan bapak dengan anak di supermarket. Anaknya minta beli bonbon permen. Bapaknya bilang, no, enough gitu ya. No. Anaknya marah. Terus anaknya emosinya bergulung. Anaknya tantrum. Anaknya guling-guling tantrum di supermarket. Botak lu ngedengerin mana? Iya, ingat gue langsung. Oke, anaknya guling-guling di supermarket. Terus dikasih lihat gambar para pengunjung lain di supermarket itu mulai ngeliatin terus mencibir kepada si bapak ini. Bapaknya mulai bingung harus menanggapi anaknya gimana. Ya. Menurut lo sampai di sini, lo bisa tebak nggak ini iklan apa? Iklan permen. Terus muncul tulisan, wear condom. Oh iya, gue ingat sekarang iklannya. Bener. Keren apa enggak tuh iklan? Keren. Iya, maksudnya kayak gini ya. Lo tuh bukan cuman mau enaknya aja. Nih ada tantrum-tantrumnya. Hidup bertanggung jawab. Intinya dong itu kan?
Kalau lo nggak bertanggung jawab, ini yang akan terjadi pada hidup lo. Tapi Ya. kesannya tuh nancep. Nah buat gue, yang pemahaman dan kemampuan untuk bisa bikin and appreciate dan nyampe pesan seperti itu. Kalau nggak gizinya baik, nggak miss, Bo. Iya. Bo, lo nggak mau jadi anggota DPR, Bo? Apa? Menteri bagian ngurusin iklan. DPR, bukan menteri. DPR tuh ngapain? Legislatif. Anggota dewan. Sebelah-sebelahan sama KD. Tuh Mbak Nini bilang 2029 Dave dan Iwet maju caleg ya. Tuh. Ih, nggak Lo tuh mau. punya potensi loh. Bener, lo tuh punya potensi. Aku tuh cuma lulusan SMA, Mbak Nini. Nggak masalah. Bisa kan Mbak Nini? SMA-nya statusnya bukan terdengar lagi. Hah? Kok terdengar? Terdaftar gila? Ya makanya status SMA gue baru terdengar. belum nyampe ke daftar. Anjir. SMA-nya baru kedengeran. Tahu lo SMA itu? Iya pernah dengar. Nah. Bukan terdaftar. Tahu lo SMA itu? Iya pernah dengar. Gitu. Statusnya terdengar, bukan terdaftar. Capek ya. Kok lo bisa kepikir sih ngomong terdengar bukan terdaftar? Aduh ampun. Aduh. Gue abis ini mau kepik loh. Ngapain? Survei. Ih, lu inget ya, lu di PIK itu harus berhati-hati. Ingat cerita teman kita di PUPR. PIK itu kan isinya orang-orang kaya. Airnya itu banyak sulit polusi. Takut gue. Lu salah tangkep, Nyet. Lu salah tangkep, nggak gitu. Nggak gitu ceritanya. Orang-orang di sana tuh apa sih? Biar gue lurusin. Help. Jadi gini guys, waktu kita kemarin ke Jogja, kan Iya. kita acaranya Kementerian PUPR, ya kan? Jadi mereka tuh menggunakan teknologi micro tunneling untuk mengatur kembali pengaliran atau pengolahan Air bersih. limbah grey water dulu. Ya. Jadi mereka menggunakan pipa-pipa itu untuk mengalirkan si air limbah rumah tangga, septic tank apa segala macam untuk kemudian disaring, dialirkan ke waduk. Iya. Waduknya ada beberapa nih di Jakarta. Nah, di PIK. Ya. Satu ada bukan di PIK, di Pluit sayang. Oh, Pluit. Nggak jadi deh. Di Pluit sama satu lagi di belakang GI, Waduk Melati. Oh. Oke. Ya kan? Nah, lanjut ya. Nah, terus itu kan si air limbah itu harus diolah dulu sebelum masuk ke waduknya, gitu kan? Nah, di Pluit itu dibangunlah pengolahannya. Warga Pluit yang notabene adalah segmen kelas ekonomi atas, ya, itu protes waktu itu, apa-apaan loh. Jadiin area gue, area elit ini sebagai pengolahan air limbah rumah tangga. Agak terima. Disitulah mereka protes. Tapi kemudian tim, capek ya nyapu tuh ya. Tim Kementerian PUPR menjelaskan, dikasih lihat sama mereka gini loh Bapak Ibu flow-nya, Bapak Ibu harus lihat begini gitu segala macam. Lalu akhirnya mereka ya sudah kalau gitu kami setuju karena ini untuk kepentingan orang banyak. Gitu Dave ceritanya. Iya. Karena yang nempel di kepala gue tuh tempat tinggal orang kaya. Nah, orang kaya tuh ya udah di PIK Pluit ya, Nek. Pluit. Tapi PIK juga kan isinya orang kaya. Boleh nggak sih sekali-kali lo, iya gue salah, udah gitu. Iya aku salah. Pluit ya yang orang kaya. Oke. Katanya gini udah disapu diberantakin lagi. Iya lu mah. Lu! Enggak, gue ngomong sama yang tulis komentar. Gitu ya. Iya. Speaking of which. Bentar ya guys,
Bebersih ini tidak hanya di kehidupan siaran ini loh. Di kehidupan nyata juga gue masih bebersih kadang-kadang. Iya. Kan aku mah ngomong aja. Ya, karena yang ketemu sama orang-orang brand itu gue, bukan Dave. Yes. Jadi waduk kita itu cuma ada di Pluit. Kan ada Sunter juga. Pluit sama Sunter deket deh. Ya nyambung lah. Jadi, tapi kalau Sunter tuh danau ya kalau nggak salah namanya ya. Oh, Danau Sunter. Setahu gue 3 itu. Ada Sunter, ada Waduk Melati di belakang GI, sama Waduk Pluit. Gitu. Kayak di Depok dong. Di Depok ada ya? Gue nggak tahu kalau di Depok. Waduk UI. Danau, Deng. Danau UI. Iya, itu sama. Oke. Speaking of content, ya, gue mau shout out, gue kirim ke lo. Gue nggak tahu lo sempat nonton apa enggak. Gue kemarin menemukan content creator di TikTok, kontennya kreatif banget. Dan ini bilang underrated hidden gem. Karena followernya dikit, tapi kontennya bagus banget. Jadi gue cuma mau minta teman-teman, if you enjoy mind provoking content, lihat dan follow content creator ini. Nama content creatornya adalah Antonio Kohar. Nama accountnya Cara Kohar. Kohar. Yes, dia itu kayaknya videographer deh, Web. Oh, Cara Kohar. Yes, namanya Antonio Kohar. Oke, apa yang dia bahas? Awalnya konten-kontennya dia tuh yang terkena di gue, dia menceritakan kegelisahannya dia sebagai content creator dan videographer gitu. Jadi kayak harga ditawar klien. Ternyata yang merusak harga tuh diri kita, bukan pasar, gitu loh. Iya. Kayak gitu-gitu. Terus ya menyesuaikan fotografer dari Semarang merantau ke Jakarta, menyesuaikan keinginan dengan jati diri dia sebagai seniman dengan keinginan klien. Kayak gitu-gitu loh. Self improvement lah ya. Iya. Self motivated gitu ya, self motivation ya. Yes. Tapi cara penyampaian pesannya dia itu serupa dengan iklan kondom yang tadi gue ceritain di awal. Yang kayaknya diceritainnya kotak, tapi dibuntut ternyata maksudnya dia bulat gitu. Ngerti. Ntar gue coba nonton. Cara Kohar ya. Bagus banget kontennya. Bagus. Surabaya ternyata. Yes. Kalau gue mau bikin iklan layanan masyarakat, gue si Kohar yang gue suruh bikin. Oh gitu ya. Bagus banget, lu nonton deh. Ya. Makanya lu jadi anggota dewan. Jadi lu bisa tuh orang-orang kayak gitu yang lu rasa bagus, punya potensi, lu engage. Tapi sama Pluit aja gue nggak bisa bedain. Tapi ya, itu yang juga gue pelajarin kemarin, mengenai itu lu kan istilahnya sekarang tuh lagi mensupport si Mas Cara Kohar ini dong. Iya. Iya kan, walaupun dengan cara cuman guys, let's go follow him gitu kan, subscribe on his channel, let's appreciate what he's been doing gitu ya. Kemarin tuh waktu gue reuni itu, gue tuh ngeliat gitu, ada beberapa teman-teman gue tuh yang menurut gue keren. Bahkan gue aja belajar, maksud gue gini, kan ada beberapa teman-teman gue yang juga sekarang udah punya jabatan. Bener nggak? Punya jabatan, terus kemudian dia punya privilege untuk bisa bikin decision, gitu ya. Menurut gue, it's a true definition of good community dan juga satu bukti nyata janji alumni. Dia ngebantuin temennya, Bo. Jadi kayak misalnya gini, dia punya project apa gitu ya. Tetap lewat pitching, bukan yang cuma langsung penunjukan ya. Tetap lewat pitching, teman-teman tuh dimasukin semua. Guys, ini mau ada pitching ini, ayo masuk. Bikin projectnya. Terus ada misalnya project foto apa segala macam. Dia tahu temennya ada yang jago foto gitu ya. Dia masukin. Untuk kemudian nanti dinilai sama timnya gitu, apakah memang bagus atau tidak segala macam. Lalu kemudian mereka yang mengerjakan. Mungkin belum sampai langsung penunjukan, tapi at least diberikan kesempatan. Nah, menurut gue itu keren. Gue setuju.
Karena buat gue yang mahal di dalam hidup adalah kesempatan. Iya, Iya, Pak. betul. Jadi ketika lu sudah bisa memberikan kesempatan kepada orang lain, itu tuh sebetulnya lu berbagi gold mine lu. Iya gak sih? Lu mau membagi panggung lo dengan orang lain. You're giving other people a chance. Keren deh, Bo, itu. Dan gue menemukan itu tuh udah beberapa di dalam hidup gue sekarang gitu. Mas, gue kayak, wah gila. Ternyata the true definition of good friend itu bener-bener ada loh. Kan kayaknya ya, aku nggak tahu ya kan, maksud pengalaman gue waktu kuliah di UI itu, kenapa kita sebagai junior harus main dan berkawan akrab dengan senior? Dulu tuh itu, apa komunikasi pesannya tuh itu. Karena saling bantu nanti in the near future. Yes. Senior-senior ini loh yang akan bantu kehidupan lo. Iya. Makanya dulu tuh kita perlu penataran, perlu ini, perlu itu. Bukan ditindas-tindas, dibully-bully kayak sekarang gitu. Gue nggak ngerti lo yang sekarang gimana. Nah, gue tuh baru sadar sekarang nih setelah 25 tahun lulus dari kuliah itu ya. Dulu kan gue, arsitek Unpar itu ospeknya setahun, Dave. Setahun. Kan gue cerita ya, kemarin ada yang ospek universitas, terus fakultas, terus jurusan, terus abis itu kita disuruh bikin si apres tuh, teater musikal. Lo tau nggak, bikin teater musikal itu ya, setiap malam kita asistensi, dikeramasin sama senior. Dikeramasin tuh kayak, enggak, lo tuh nggak bisa bikin kayak gini, itu tuh nggak sesuai. Tapi bukan dimarah-marahin ya, tapi dikasih tahu bahwa ini tuh nggak benar. Lo secara estetika tidak bagus, secara ilmu arsitektur nggak bagus, bla 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 segala macam. Gue baru ngeh gini, sebenarnya di momen itu adalah momen ketika kita menunjukkan karakter dan kemampuan kita kepada senior. Senior juga melihat skill adik-adiknya kayak apa, sehingga nanti di dunia nyata dia ingat, oh si Iwet tuh jagonya itu. Iya. Si Reva tuh jagonya itu, si ini tuh jagonya itu. Jadi ketika gue butuh skill set apa, orang-orang itu akan gue panggil. Iya. Itu gue baru sadar kemarin, gue kayak, gila ya, ternyata sistem yang dibuat sama tempat kuliah gue dulu itu bagus banget ternyata. Sebetulnya kan zaman kita sekolah itulah kita belajar menempa komunitas, mencemplungkan diri kita dalam community, ya kan? Iya banget. Ya kan? Karena kan lu sendiri yang bilang, untungnya punya komunitas tuh apa sih? Karena we can build each other up. Mudah-mudahan ya, geng duet, sobat YOLO, itu bisa jadi satu platform, medium, wadah di mana kita bisa saling bantu, kita bisa saling support, dan bisa saling kasih kesempatan. Tadi ada yang bilang, kesempatan itu ternyata lebih mahal daripada kemenangan ya. Iya. Karena zaman sekarang itu paling susah adalah kesempatannya. Ya, karena menurut gue lo nggak akan bisa mendapatkan kemenangan kalau lo nggak pernah dapat kesempatan, nggak sih? Exactly. Gimana lo mau nunjukin kemenangan lo kalau lo nggak dikasih kesempatan? Iya, jadi kesempatan itu dan kemenangan itu bukan ayam sama telur yang nggak tahu mana duluan. Ada Kathleen Kinsey. Hai Kak Iwet, aku Ars Unpar 2012. Beruntunglah kamu jadi anak arsitektur Unpar. Kakak-kakak kamu baik-baik. Insya Allah. That's it for today. Masa udah habis? Ih, nambah kali. Nggak deng. Gue mau ngurus visa. Lu mau kemana? Korea. Kapan? Gue mau nyapu di kerajaan. Di Palas. Kalau nggak ngajak gue, Nyet. Capek gue ngajak lo. Ntar lo nggak terhibur loh. Nah, Jong, menghibur tuh tugas gue. Mikir tugas lo. Desember berarti kita nggak siaran tuh. Bodoh amat. Dadah.